Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bapak di materi PKJ ya, untuk peminatan. Sebelumnya gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Nah, materi yang akan disampaikan untuk pertemuan pertama di semester 2 ini adalah tentang firewall khusus di mikrotik. Nah, firewall di mikrotik ini mungkin kalian sering mendengar tetapi tidak tahu fungsinya itu sebagai apa dan bagaimana ya. Dan fungsi firewall itu di laptop juga ada. Cuman yang akan kita bahas kali ini adalah firewall yang ada di mikrotik ya. Nah, mari kita simak ya materinya bersama-sama. Oke, firewall ini adalah merupakan, kalau dirunut dari pertemuan-pertemuan kemarin, ini adalah modul yang ke-6 daripada AIJ itu sendiri, administrasi infrastruktur jaringan. Oke, nah kalau dilihat gambarnya di sini ada sebuah gambar firewall. Firewall ini adalah merupakan fire itu api, wall itu dinding. Jadi kalau disatukan adalah dinding api yang menghalangi sebuah sistem komunikasi antara internet dari luar dan internet yang dari dalam. Maksudnya dari dalam gimana? Maksudnya adalah internet yang akan diakses oleh mikrotik dan disebarkan ke klien-kliennya. Nah, itu ada namanya sistem firewall yang melindungi. Nah, fungsi daripada fitur firewall ini adalah dia menghubungkan antara router dengan router jaringan luar ya, dan berfungsi untuk melindungi router dari ancaman luar. Nah, bisa saja internet dari luar itu penuh dengan virus, spam. Nah, itu dilindungi oleh sistem firewall. Nah, firewall sendiri di sini dia sebagai filter atau penyaring sebelum kita menerima akses data dari berbagai sumber internet yang ada di luar. Nah, kecuali kalau yang di dalam itu mungkin agak sedikit virusnya seperti lokal area network, tapi kalau kita mengakses keluar, apalagi kita ngirim keluar, nah itu kita juga harus hati-hati. Nah, dengan sistem firewall, ketika ada virus yang kedetek, dia akan menjadi sampah dan akan terbuang secara otomatis dan akan menyaringnya. Nah, tetapi ada juga beberapa virus yang mungkin bisa melewati sistem firewall ini. Nah, ini adalah serangan-serangan yang sering menimpa jaringan sebuah komputer kalau tidak ada firewallnya. Virus datang melalui email. Kalau kalian menerima email atau buka cek email dari komputer atau laptop atau gadget ataupun HP itu sendiri, sedangkan jaringannya itu tidak dilengkapi dengan firewall yang baik, maka sistem virusnya akan nempel melalui email itu sendiri. Terus juga spam ya, spyware. Nah, itu juga akan tembus ke sini kalau tidak ada firewall. Tetapi kalau ada firewall, dia akan menyaring mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan biasanya kalau si data itu mengandung sebuah virus atau data virus, biasanya si sistem komputer itu langsung memberikan informasi terlebih dahulu, data tersebut mengandung virus atau data tersebut korup. Nah, biasanya ketika ada pemberitahuan seperti itu, sebaiknya suatu data atau file tersebut jangan diotak-atik, jangan diklik ataupun jangan diapa-apain. Lebih baik di delete saja dan cari lagi file yang lebih bersih. Nah, firewall, sistem firewall pada mikrotik itu ada 7 ya, ada 7 sistem. Di antaranya adalah tentang Pictolurus. Nah, Pictolurus ini
tentunya kalian pada saat praktek telah mengutak-ngatik, masuk ke IP address, masuk ke physical address, masuk ke NAT. Nah, tetapi mungkin ada yang belum paham apa itu filter address. Filter address di sini adalah digunakan untuk menentukan apakah paket tersebut atau paket data ya, data yang dari luar masuk ke sistem router mikrotik apa belum. Nah, biasanya kalau datanya belum masuk itu belum bisa connect ya, koneksi. Nah, filter address ini juga dia sebagai penyaring data yang baik atau data yang tidak ada virusnya ke dalam sistem komputer, dan dia juga sebagai pengecek konektivitas daripada antara luar dengan sistem yang ada di dalam. Kedua adalah NAT. Nah, NAT disebut juga NAT translation ya. Nah, digunakan untuk mengubah terhadap sumber maupun tujuan dari alamat IP address. NAT itu ada dua, ada destination NAT atau DST NAT, ada juga SCC NAT atau source NAT ya, atau sumbernya dari luar maupun dari dalam. Nah, kalian sering mengutak-ngatik NAT-nya, klik DST NAT atau source NAT. Nah, itu kita menentukan sumbernya dari mana dulu ya, atau tujuannya yang tujuan konektivitas kita, tujuan men-setting itu kita mau kemana arahnya. Nah, itu di NAT translation. Nah, NAT translation juga adalah sebagai penerjemah ya, penerjemah daripada berbagai IP sesuai dengan permintaan kalian. Contoh misalkan kalian klik di Google, saya mau mencari makalah. Nah, di makalah tersebut ada di file cloud system server tetapi dalam berupa IP address. Nah, translation menerjemahkan permintaan kalian dengan secara cepat gitu. Yang ketiga adalah manual. Nah, manual di sini adalah lebih ke dalam mikrotik. Di sini untuk diterapkan pada fitur mikrotik ya, untuk pada router misalnya pada pengaturan bandwidth. Nah, bandwidth baik di dalam NAT maupun dalam filter address ya. Nah, koneksi yang sering kita sebut pengaturan bandwidth baik itu simple queue ya maupun Q3. Nah, itu manual lah yang berfungsi atau manual lah yang bekerja. Nah, yang keempat tadi Bapak sebutkan ada 7, kita baru 4 ya. Ini ada namanya set piece port. Nah, port ini adalah mengubah jalur yang aktif. Kita mau ke port mana nih? Port 22 atau port 21 ya, berdasarkan portnya dan berdasarkan tujuan yang kita inginkan. Maka port di sini adalah sebagai pengarah jalur. Nah, karena si mikrotik firewall ini adalah mengarahkan konektivitas kalian atau koneksi kalian ke jalur yang kalian inginkan. Yang kelima itu adalah connection atau koneksi. Nah, dalam filter address atau firewall ada juga yang namanya connection. Nah, connection ini untuk melihat atau memantau informasi koneksi daripada hubungan antara router dengan luar jaringan. Seperti kalian mengakses keluar, itu jadi koneksinya ya. Karena si firewall ini dia berfungsi memfilter keluar dan ke dalam sebuah jaringan. Oke, yang keenam ada address list. Address list ini adalah fungsinya memudahkan kita untuk mengelompokkan IP address yang mau kita setting. Contoh misalkan IP address berapa yang mau kita setting untuk diblok koneksinya ya. Contoh lagi, kalian misalkan address list IP berapa yang mau kalian blok. Seperti kalian pernah belajar memblok IP, memblok sebuah website atau konten,
atau juga mengalihkan website. Nah, itu di address list ya. Address list juga berfungsi dalam suatu bagian firewall MikroTik. Oke, dan yang terakhir adalah layer 7 protokol. Nah, layer 7 protokol juga sama, fungsinya adalah untuk pencarian pola ya terhadap yang jalurnya baik ICMP maupun TCP ataupun yang masih dalam satu rigid PLTEM ya. Nah, maksudnya gimana? Layer protokol 7 ini juga bisa dipakai untuk memblok sebuah situs, bisa juga untuk mengalihkan sebuah situs atau memblok sebuah konten, atau kalian setting dalam jaringan MikroTik kalian setting itu pengen salah satu website atau aplikasi supaya tidak bisa diakses oleh pengguna atau klien. Nah, itu juga bisa disetting di layer 7 protokol. Nah, tentunya settingan-settingan tersebut atau fungsi-fungsi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kesimpulannya dari sebuah firewall tersebut ya, fungsi dari fitur-fitur firewall MikroTik adalah untuk tetap menjaga keamanan dari router MikroTik itu sendiri terhadap kliennya untuk mengakses internet baik dalam satu jaringan maupun kedua jaringan. Nah, mungkin sekarang kita sudah mengetahui firewall itu dalam MikroTik adalah sebagai filter untuk melindungi komputer kita dari serangan virus ya. Nah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi yang sangat singkat dan kurang ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Mudah-mudahan kalian bisa memahami walaupun sedikit, dan atas kekurangannya kalian bisa cari di literasi yang lain ya, baik di Google maupun di modul-modul yang lain, atau mungkin silakan baca modulnya lebih lengkap. Tetap ya, Bapak himbau, tetap kalian harus fokus belajar dan juga utamakan keselamatan, jaga kesehatan, dan tetap harus melaksanakan protokol kesehatan demi melindungi kita pribadi dan orang lain. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.